Ayo mulai tak ikut iki. Iki wis mlebu tadi iki. Jadi bisa Iris. Iki Diki wis ana apa gurung? Hah? Diki wis ana gurung? Ono. Wes, Diki wis ono ket mau. Wis ono. Yo. Wes. Wis. Iki tak buka ya. Ya buka. Aja saiki, Riz. Wis gurung. Saiki ayo. Ya wis ya. Ayo wis. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengendalian dan penjaminan mutu acceptance sampling data variabel, penerimaan sampel data variabel. Kami dari kelompok 1, saya Rista Dwi Kusumahati, dan ada beberapa teman saya. Yang pertama-tama akan diterangkan oleh Diki. Pengertian penerimaan sampel cacat variabel. Keputusan untuk menerima atau menolak berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagian populasi sampel. Prinsip dalam sampling penerimaan yaitu ambil sampel, periksa sampel, kurang dari angka penerimaan, maka slot akan ditolak. Oke, lanjut. Beberapa alasan kenapa sampling penerimaan ini antara lain: 1. Populasi atau yang akan diuji berukuran besar. 2. Tingkat. 3. Jumlah tenaga kerja sedikit. 4. Biaya untuk melakukan pengujian terbatas atau mahal. 5. Pengujian bersifat merusak, destruktif. 6. Deteksi secara manual, di mana dapat menyebabkan timbulnya kelemahan dan kebosanan sehingga menyebabkan makin banyak protektif. Kekurangan dalam sampling ini adalah: 1. Adanya risiko menerima produk yang buruk dan menolak produk yang baik. Waktu dan tenaga untuk kegiatan dokumentasi beri jaminan bahwa semua lot telah memodifikasi persyaratan dalam melaksanakan sampling penerimaan itu perlu ditolak. Harus tegas standar 3 dan sampling plan yang tepat. Sampling penerimaan. 1. Ditinjau proses pengambilan keputusan. Sampling tunggal.
Accepting sampling. Sampling ganda. Accepting sampling. Sampling jamak. Accepting sampling. Kedua, ditinjau dari tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan longgar, pemeriksaan normal, dan pemeriksaan ketat. Tiga, ditinjau dari karakteristik kualitas, variable acceptance sampling, attribute acceptance sampling. Empat, ditinjau dari proses produksi, lot by lot acceptance sampling, continuous acceptance sampling. Beberapa notasi atau simbol yang digunakan dalam sampling penerimaan. PA, probabilitas penerimaan. Probabilitas diterima berdasarkan hasil dari pemeriksaan sampel. N, ukuran lot atau populasi jumlah produk dalam satu lot. N kecil, sampel, jumlah produk dalam sampel. Jumlah cacat yang ukurannya lebih kecil, jumlah produk cacat yang diperoleh dalam sampel yang ukurannya diketahui. C, angka penerimaan, jumlah maksimum produk cacat yang diperbolehkan dalam N. R, angka penolakan, jumlah minimal produk cacat dalam N di mana sampel akan ditolak. P, presentasi produk cacat dalam suatu lot, yaitu P sama dengan D besar jumlah produk cacat dibagi N besar ukuran lot. Suatu sampel P sama dengan D jumlah produk cacat yang diperoleh dalam sampel yang ukurannya diketahui dibagi N kecil ukuran sampel. Terus P, rata-rata proses bagian yang cacat. P, rata-rata bagian yang cacat dalam sampel. Resiko produsen, probabilitas menolak produk yang sebenarnya baik. Resiko konsumen, probabilitas penerimaan produk yang harusnya ditolak. Beberapa kurva analisis dalam sampling penerimaan yaitu kurva penjagaan curve, karakteristik curve, kurva OC menggambarkan P atau C, maka PA kualitas lot, average outgoing quality curve. Dua, kurva biaya cost curve, yaitu average sample number curve dan total inspection curve. Tiga pendekatan dalam memutuskan lot. Satu, menerima lot tanpa pemeriksaan. Gunakan apabila proses produksi supplier sangat baik. Produk cacat hampir tidak ditemukan. Dua, pemeriksaan 100%. Digunakan apabila proses produksi supplier tidak cukup memenuhi spesifikasi atau merupakan critical part dan apabila meloloskannya akan mengakibatkan biaya yang sangat besar. Tiga, menggunakan acceptance sampling. Sampling penerimaan digunakan apabila pengujian bersifat merusak, biaya, dan waktu pemeriksaan 100% sangat tinggi. Adanya keperluan untuk pemantauan kualitas supplier. Lebih murah dan cepat, risiko kerusakan part berkurang, manpower lebih sedikit, mengurangi kesalahan pemeriksaan, memberikan motivasi ke supplier untuk perbaikan proses secara menyeluruh.
Kerugian sampling penerimaan. Berisiko menerima lot yang jelek dan menerima lot yang baik. Informasi dari part atau proses yang lebih sedikit. Memerlukan perencanaan dan dokumentasi prosedur sampling penerimaan yang dijalankan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Mahendra Damayogi. Oke. Sampling penerimaan data variabel. Untuk data variabel karena sampel dan rata-rata dan standar deviasi serta distribusi frekuensi data variabel adalah karakteristik mutu pada skala numerik seperti tinggi, tekanan, suhu, panjang, dan sebagainya. Ada kondisi tertentu yang membutuhkan pengambilan sampel untuk data variabel. Pengambilan data berdasarkan pada rata-rata standar deviasi dan distribusi frekuensi. Teknik ini dilakukan jika pengujian bersifat destruktif, high cost, kebutuhan akan informasi seberapa jauh penyimpangan. Peringatan dalam menggunakan sampling variabel. Asumsi umum bahwa parameter yang diinspeksi mengikuti distribusi normal. Jika parameter yang diinspeksi tidak terdistribusi normal, memperkirakan bagian yang cacat tidak akan sama dengan seolah terdistribusi normal. Perbedaan antara bagian cacat yang diperkirakan mungkin besar jika berhubungan dengan bagian cacat yang sangat kecil. Keunggulan dan kelemahan penerimaan sampling cacat variabel. Keunggulan yang pertama, kurva OSI yang sama dapat diperoleh dengan ukuran sampel lebih sedikit daripada yang diperlukan untuk data atribut. Yang kedua, data pengukuran biasanya menyediakan informasi yang lebih tentang proses manufacturing. Yang ketiga, jika AQL sangat kecil, ukuran sampel yang diperlukan untuk rencana sampling data atribut sangat besar. Kelemahan. Pertama, distribusi kurva OSI harus diketahui. Kebanyakan rencana standar mengasumsikan distribusi karakteristik mutu adalah normal. Yang kedua, sebuah rencana sampling terpisah harus dibuat untuk tiap karakteristik mutu yang akan diperiksa. Yang ketiga, mungkin menolak seluruh lot, walaupun sampel yang diperiksa sebenarnya tidak terdapat item yang cacat. Ya, presentasi saya lanjutkan. Ada 3 pengujian, cara pengujian penerimaan sampling cacat variabel. Yang pertama, sampling tunggal. Sampling tunggal adalah rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menerima lot berdasarkan pada pemeriksaan satu kali penarikan sampel. Prinsip dalam sampling tunggal.
sampling sejumlah sampel, diperiksa dan cacat jumlah produk yang cacat yang tidak memenuhi spesifikasi, lalu dibuat keputusan apakah lot diterima atau ditolak dengan syarat apabila D lebih kecil daripada C, lot diterima. Sedangkan kalau D lebih besar dari C, lot ditolak, di mana D jumlah cacat, C angka penerimaan. Jadi keputusan dalam sampling tunggal hanya dua, yaitu terima atau tolak lot. Probabilitas penerimaan sampling tunggal. Dasar perhitungan dalam PA adalah menggunakan distribusi Poisson. Jadi probabilitas penerima sampling tunggal PA adalah PA sama dengan P kurung buka D lebih kecil daripada C titik koma mu, di mana mu sama dengan N kali P. P aksen sama dengan proporsi cacat. Yang kedua, sampling ganda. Sampling ganda adalah suatu rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan 2 kali penarikan sampel. Isi dalam sampling ganda, ambil sejumlah sampel, diperiksa dan dicatat jumlah produk cacat yang tidak memenuhi spesifikasi, lalu dibuat keputusan apakah lot diterima atau ditolak. Jika tidak memenuhi keputusan apa yang akan diambil atau ragu-ragu, maka ambil sampel kedua berukuran S2 dan dicek kembali keputusannya apakah lot diterima atau ditolak dengan syarat apabila D1 ditambah D2 lebih kecil daripada C2 lot diterima, sedangkan D1 plus D2 lebih kecil daripada R2 lot ditolak, atau D1 plus D2 lebih besar daripada C2, di mana D cacat di angka penerimaan. Jadi keputusan dalam sampling ganda ada 3, yaitu terima, tolak, atau ragu-ragu. Ragu-ragu terjadi pada saat jumlah cacat D1 atau D1 berada di antara R1 lebih besar daripada D1, D1 lebih besar dari D1. Probabilitas sampling ganda dasar perhitungan dalam PA adalah dengan menggunakan distribusi Poisson. Ada 2 nilai probabilitas penerimaan dalam sampling ganda, yaitu probabilitas 1 dan probabilitas 2. Jadi probabilitas penerimaan total sampling ganda adalah probabilitas total sama dengan probabilitas 1 plus probabilitas 2, di mana probabilitas 1 PA1 plus 2 PA2. Sampling jama. Sampling jama adalah suatu rencana sampling di mana keputusan untuk menerima atau menolak lot berdasarkan pada pemeriksaan beberapa penarikan sampel. Dalam sampling jama sama seperti dalam sampling ganda, tetapi dalam sampling jama dapat dilakukan beberapa kali penarikan sampel N1, N2 sampai NK lebih dari 2 sampel, sehingga secara biaya lebih sebagai sampling tunggal, tetapi secara fisiologis lebih sebagai sampling ganda atau sampling jama. Probabilitas menerima sampling jama dasar perhitungan dalam probabilitas adalah dengan menggunakan distribusi Poisson. Ada lebih dari 2 nilai probabilitas menerima dalam sampling jama, probabilitas 1, probabilitas 2, serta probabilitas K. Jadi probabilitas menerima total sampling jama adalah probabilitas total dengan probabilitas 1 plus PA2 plus PA3 sampai PAK, di mana PA1 probabilitas 1, PA2 probabilitas 2, PAK probabilitas menerima sampai ke K. Sengaja diajarkan oleh Friska. Ada 2 jenis pengujian dalam penerimaan sampel. Pengujian sebelum pengiriman produk akhir ke konsumen. Pengujian dilakukan oleh produsen disebut producer test the lot for outgoing. Yang kedua, pengujian setelah pengiriman produk akhir ke konsumen. Pengujian dilakukan oleh konsumen disebut the consumer test the lot for incoming quality. Adalah standar
variable accepting sample. Standarnya itu ada dua bagian, yaitu adalah ANSI atau ASHC Z1.9 dan MIL STD 414. Di sini ada beberapa tabel untuk penghitungan nanti. Yang pertama ada tabel AGL conversion tabel, dan yang kedua ada tabel sampel size kode letters. Next. Yang ketiga ada tabel acceptable quality levels normal inspection. Next. Dan yang keempat ada tabel acceptable quality level atau normal inspection. Ini yang tipe M, yang tadi tipe K. Next. Ini saya akan membahas yang pertama, yaitu adalah MIL STD 414. Versi pertama tahun 1957 dan dirancang untuk penerimaan sampling data variabel. MIL STD 414 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, deskripsi umum rencana sampling meliputi definisi, kode huruf, ukuran sampel, dan kurva OC untuk rancangan. Yang kedua, rencana sampling variabel berdasar atas definisi standar sampel untuk kasus saat variabilitas proses atau lot tidak diketahui. Yang ketiga, rencana sampling variabel berdasar atas metode range sample. Yang keempat, rencana sampling variabel untuk keadaan definisi standar diketahui. Berikut adalah organisasi MIL STD 414. Yang pertama, ada 3 sampling system atau metode estimasi variasi proses. Yang pertama ada sigma diketahui, sigma tidak diketahui menggunakan standar defisiasi method, dan ada sigma tidak diketahui menggunakan average range method. Dan yang kedua ada 2 bentuk form. Yang pertama spesifikasi 1 sisi, form 1 dan 2, dan yang kedua spesifikasi 2 sisi, form 2. Next. Ini ada rumus statistika sampelnya. Yang pertama, sigma diketahui itu menggunakan UXL min X dibagi sigma, dan yang X min LSL dibagi sigma. Yang kedua, ada sigma tidak diketahui yang menggunakan standar defisiasi metode. Itu menggunakan USL min X bagi S dan X min LSL bagi S. Dan yang kedua itu ada sigma tidak diketahui menggunakan average range method. Itu menggunakan rumusnya USL min X bagi R dan X min LSL bagi R. Jika N lebih dari 10, maka R rata-rata subsampling ukuran 5. Jika N kurang dari 10, maka R rata-rata sama dengan nilai R sampel. Ada penentuan tingkat inspeksi dan switching. Yang pertama, sistem AGL itu 0,04 sampai 15. Terus yang kedua, tingkat inspeksi 1 sampai 5 itu berdasarkan ukuran lot. Tingkat 1 dan 2 itu special inspection levels. Dan tingkat 3, 4, dan 5 itu general inspection level. Tingkat 4 itu normal inspection. Dan yang ketiga, switching rule dari normal ke likeness inspection. Jika pada 10 lot terakhir diketahui bahwa taksiran persen cacat untuk 1 lot P lebih dari AGL, dan persen cacat rata-rata dari 10 lot tersebut lebih dari AGL. Next. Berikut tahap-tahap penarikan sampel MIL STD 414. Yang pertama itu tentukan AGL terlebih dahulu. Untuk double specification limits, nilai AGL yang berbeda mungkin dipilih untuk setiap batas jika diinginkan. Untuk menentukan AGL ini dilihat dari tabel yang tadi, tabel pertama. Yang kedua, bila perlu gunakan AGL conversion tabel untuk memperoleh AGL yang konsisten dengan rancangan MIL STD 414. Yang ketiga, tentukan modus dan tingkat inspeksi kecuali ada di spesifikasi
gunakan normal inspection level 4 untuk mulai. Yang keempat, gunakan tabel sample size kode letters untuk memilih huruf kode yang sesuai. Yang kelima, tentukan rancangan yang digunakan form 1 atau form 2. Yang keenam, tetapkan modus penanganan variasi proses. Yang seperti tadi, yang pertama ada sigma diketahui, sigma tidak diketahui menggunakan standard deviation method, ada sigma tidak diketahui menggunakan average range method. Yang ketujuh, gunakan tabel yang berkaitan dengan pilihan di atas untuk menentukan ukuran sampel dan nilai-nilai penerimaan. Dalam kasus di mana suatu rancangan tidak ada untuk satu kombinasi ukuran lot dan AGL, ikutilah tanda panah K rancangan terdekat yang ada. Itu untuk tipe K. Yang kedelapan, mulailah gunakan sampling plan pada langkah 7 dan simpanlah catatan penerimaan dan penolakan sehingga switching rule dapat diterapkan. Next. Ini ada contoh soal. Misalkan lot sebanyak 3.000 botol saus tomat dengan syarat cemaran arsen maksimal 1,0 mg per kilogram. Nilai AGL sama dengan 1%, dilakukan pemeriksaan normal tingkat 4. Misalnya hasil analisis kandungan arsen dari sampel rata-rata sama dengan 1,5 mg per kilogram. 1,5 mg per kilogram dan simpangan bakunya 0,2 mg per kilogram. Berapa ukuran sampel dan apa keputusan pembeli? Ini penyelesaiannya menggunakan MIL SDG 414. Yang pertama, kita menggunakan tabel AGL conversion table. Tabel AGL sama dengan 1%. Ini kan sudah ada di soal, 1% berada pada 0,7 sampai 1,09. Itu ada di tabel. Jadi digunakan AGL sama dengan 1%. Yang kedua, ada tabel sample size code letters. Ukuran lot 3.000 termasuk kisaran 1.301 sampai 3.200. Itu juga ada di tabel tadi. Dan inspeksinya normal tingkat 4, maka diperoleh huruf kode L. Terus yang ketiga, nilai sigma diketahui, S diketahui, dan single specification limit, maka menggunakan tabel B1. Tabel B1 form 1. Dengan huruf kode L diperoleh sampel size 40. Pada AGL 1% diperoleh nilai K sama dengan 1,89. Terus yang kelima, kandungan arsen itu X rata-ratanya sama dengan 1,5 mg per kilogram dan S-nya itu 0,2 mg per kilogram. Jadi USL-nya itu kurang dari sama dengan 1 mg per kilogram. Terus yang keenam, menghitung TU-nya. Itu 1% tadi di min 1,5 terus dibagi 0,2. Jadi 2,5. Itu merupakan nilai absolut. Keputusannya nilai TU lebih dari K, maka lot diterima. Selanjutnya akan diterangkan oleh Wafiatul Hidayah. Selanjutnya adalah ANSI ASQJ ZI.9. Penjelasannya adalah perencanaan sampel yang berdasar pada mengasumsikan bahwa distribusi menggunakan tabel acak. Ini ditunjukkan dengan nilai-nilai numerik dari AQL dengan jarak 0,10% sampai dengan 10%. Standar ini membuat ketentuan yang meliputi 9 prosedur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi. Next. Prosedur dalam ANSI. Prosedur 1 yaitu apabila variabilitas tidak diketahui, maka dapat menggunakan metode jarak atau
Apabila variabilitas tidak diketahui, maka dapat menggunakan metode jarak atau standar deviasi, di mana metode jarak digunakan untuk sampel yang besar dan sebaliknya. Ada dua spesifikasi tunggal dan ganda dengan dua prosedur bentuk 1 dan 2. Apabila variabilitas diketahui, maka dapat memilih menggunakan spesifikasi. Spesifikasinya ada tunggal atau ganda dengan bentuk 1 dan 2 sebagai pilihannya. Yang bentuk 1 yaitu menggunakan nilai jarak dan nilai acuan lebih dari atau sama dengan K. Yang bentuk 2 menggunakan perkiraan persentase cacat yang ada di luar spesifikasi dengan nilai acuan lebih kurang dari atau sama dengan M, maka produk diterima. Selanjutnya, yang prosedur kedua, tingkat inspeksi ada umum sama khusus. Yang inspeksi umum sama dengan analisis yang dilakukan untuk ANC ZI.4, di mana inspeksi tingkat 2 terlebih dahulu digunakan. Yang inspeksi tingkat 3 akan mengurangi resiko produsen, sedangkan inspeksi tingkat 1 akan memperbesar resiko konsumen. Inspeksi khususnya digunakan apabila ukuran sampel kecil dan harus memberikan toleransi pada resiko yang besar. Prosedur ketiga, standar memiliki 3 inspeksi. Ada 3, yaitu yang pertama ada normal, yang kedua ketat, yang ketiga ada longgar. 3 tingkatan dalam inspeksi umum. Yang pertama ada tingkat 1, yaitu sedikit perbedaan atau sampelnya sedikit. Yang kedua ada tingkat 2 atau umum. Yang ketiga ada tingkat 3, banyak perbedaan atau sampelnya banyak. Langkah-langkah perhitungan ANSI. Selanjutnya, langkah-langkah perhitungan ANSI. Untuk metode deviasi variabilitas diketahui standar. Langkah-langkah perhitungannya berikut. Ada pilih tingkat pemeriksaan yang tepat. Tentukan nilai yang akan digunakan untuk aplikasi. Tentukan ukuran sampel untuk populasi. Pilih sampel acak dari populasi. Merekam parameter yang diinginkan. Tentukan mean dan standar deviasi untuk semet populasi. Tentukan indeks kualitasnya. Tentukan PU dan PI. Tambahkan ke PU PI untuk mendapatkan ketidaksesuaian persen yang sebenarnya. Bandingkan persen NCF aktual dengan persen NCF yang memungkinkan untuk menentukan status diterima atau ditolaknya. Lalu, tentukan mean standar deviasinya untuk hasil sampel. Tentukan indeks kualitas. Batas atas biasanya 102 dan batas bawah biasanya 98. Dengan nilai PU dan PI ditentukan dari tabel B5 yang menggunakan QU. Penerimaan didasarkan pada apakah estimasi persentase kan. AQL adalah persen maksimum yang tidak sesuai. Next. Selanjutnya adalah rencana penerimaan sampel lain untuk data variabel. Rencana sampling penerimaan adalah suatu aturan untuk menerima atau menolak lot atau populasi berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagian lot atau populasi saja atau sampel. Prinsip yang ada dalam rencana sampling penerimaan adalah item hasil produksi biasanya dikemas dalam suatu lot yang dimana berisi banyak barang.
Kemudian, pemeriksaan dari mutu item akan dilakukan secara sampling dari lot tersebut. Selanjutnya, dibuat keputusan apakah item dalam lot itu diterima atau ditolak. Jika banyaknya yang gagal atau cacat kurang dari angka, maka diterima. Dengan angka penerimaan menggunakan suatu batas penerimaan untuk menerima suatu lot. Next. Rencana penerimaan sampling dapat dilakukan untuk jenis data atribut dan variabel. Kalau jenis data atribut dilakukan jika inspeksi mengklasifikasikan sebagai item produk baik dan item produk yang cacat, tanpa ada pengklasifikasian tingkat kesalahan atau cacat produk. Sedangkan yang rencana penerimaan sampling untuk data variabel, karakteristik kualitas ditunjukkan dalam setiap sampel sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk rata-rata sampel. Next. Dalam fungsi resiko, kedua tipe kesalahan dalam pengujian hipotesis dapat dinyatakan sebagai yang pertama ada resiko produsen. Resiko yang diterima produsen karena konsumen menolak suatu produk yang baik dalam inspeksinya atau menolak suatu produk dalam lot yang bermutu baik. Yang kedua ada resiko konsumen. Resiko yang diterima konsumen karena menerima produk yang tidak baik mutunya atau cacat, atau menerima suatu produk dalam lot yang bermutu tidak baik atau cacat. Selanjutnya ada contoh soal dan pembahasan yang akan dijawab oleh Diaul dan Tia. Ya, jadi soalnya yang pertama itu uji normalitas. Pertama itu uji normalitas atau soalnya Pabrik Krishna adalah sebuah perusahaan pembuat produk dengan berupa pis susu yang ditetapkan spesifikasi atau suhunya 170 derajat Celcius. Untuk mengakui kemampuan proses dan mengendalikan proses tersebut, bagian pengendalian Pabrik Krishna telah melakukan inspeksi terhadap jumlah pis susu yang dihasilkan 200 unit. Karena D sama dengan 0,062 lebih kecil dari D sama dengan 0,11 atau sig 0,2 lebih besar daripada alfa 0,05. Maka HO yang diterima berarti bahwa pada taraf signifikasinya 5% dapat dihasilkan bahwa data berdistribusi normal. Ya, next. Sesuai dengan soal di tadi, maka kita menggunakan peta kendali grafik X, R, sama X dan S untuk mengetahui data yang keluar dari batas normalnya. Seperti yang contohnya grafik tersebut, kita dapat melihat beberapa data yang keluar dari batas normalnya, kemudian direvisi. Next. Lanjut. Ya, ini yang peta kendali X dan S. X dan S itu tersebut pada baris pertama kan grafiknya ada yang keluar dari batas kendali. Kemudian yang keluar dari kendali itu kan yang X masih, sehingga pada bentuk revisinya
sehingga peta kendalinya nggak ada yang keluar dari batas spesifikasinya. Oke, next. Kemudian yaitu menaksir ukuran kemampuan proses. Dari grafik pengendali di atas, data dilihat seberapa kemampuan proses produksi pada grafik pengendali X bar. Dengan menggunakan jangkauan atau range di atas didapat nilai X bar yaitu 17,4429 gram. Simpangan baku atau standar deviation proses dapat diestimasikan sebagai berikut, yaitu dengan rumus R bar dibagi D2 dengan hasil 0,93276. Sedangkan batas spesifikasi ditentukan antara 17,0 kurang lebih 3,5 gram. Diasumsikan bahwa berat pai susu tersebut adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata 17,4429 gram dan simpangan baku yaitu 0,93276. Next. Peluang cacat P untuk mencari peluang cacat itu maka rumusnya seperti pada slide tersebut, yaitu P dalam kurung S lebih kecil 13,5. 13,5 itu diperoleh dari slide yang di atas yang 17 batas spesifikasi yang telah ditentukan, di mana 13,5 itu didapat dari 17,0 dikurangi 3,5 dan 20,5 itu didapat dari 17,0 ditambah 35. Kemudian dimasukkan rumusnya, diperoleh jadi 0,0052. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sekitar 0,052% atau 520 parts per million atau produk susu yang dapat berada di luar dari batas yang telah ditentukan pada grafik sebelumnya. Terus rasio kemampuan proses. Cara lain untuk menunjukkan kemampuan proses adalah dengan menggunakan rasio kemampuan proses atau CP. Maka rumus untuk mencari CP tersebut adalah BSA dikurangi BSE dikali 6 terus sama dengan CP. Batas atasnya kan 20,5 dikurangi 13,5 terus dibagi 6,09326 hasilnya 1,2508. Maka nilai CP yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa toleransinya berupa natural, yaitu berada di dalam batas spesifikasi atas dan bawah. Sehingga produk cacat dan produk pai susu yang dihasilkan sedikit dan proses dikatakan terkendali. Next. Kemudian menghitung JPMO. Diketahui, berat pai susu tersebut merupakan variabel acak berdistribusi normal. Selanjutnya, didapat hasil bahwa nilai sigma sama dengan 1. Dalam perhitungan DPMO, dapat diketahui dengan menentukan level sigma terlebih dahulu, yaitu kapabilitas proses dengan rumus UCL dikurangi LCL dibagi 6 sigma. Kemudian, 2 dikali level sigma dibagi 6 sigma. Sehingga didapatkan 3,7524 sigma. Setelah diketahui level sigma, maka nilai DPMO dapat ditentukan dengan melihat pada tabel distribusi normal standar kumulatif. Pada tahap terakhir dalam perhitungan nilai DPMO adalah perkalian dengan angka 1 juta sehingga didapat nilai 0,0018 dikali 1 juta sama dengan 180, di mana angka tersebut berarti
bahwa terdapat 180 produk cacat dalam setiap 1 juta peluang produk pai susu yang dihasilkan. Next. Untuk interval kepercayaan dan kemampuan proses, yaitu maka dibandingkan CP-nya. Pada CP, bahkan CP pada rumus di atas dibandingkan dengan CP yang sebelumnya, maka 1,2508 itu diperoleh pada CP yang di slide sebelumnya. Maka diperoleh hasil 0,43329 lebih kecil daripada CP 2,008738. Nilai tersebut berarti bahwa proses produksi pai susu pada pabrik pai susu Cap Krishna memungkinkan untuk memiliki CP di antara interval tersebut. Next. Setelah itu, menghitung rencana penerimaan sampel. Pada batas spesifikasi tunggal, yaitu bentuk 1, suhu tertinggi atas batas spesifikasi atas untuk suhu pengovenan pai susu adalah 170 derajat Celcius. Jumlah pai susu yang dihasilkan yaitu 200 unit. Dengan inspeksi yang dilakukan adalah inspeksi umum normal level 2 dengan AQL 0,5%, nilai konversi AQL 0,65 dengan simbol K. Maka sampel yang harus diambil adalah 15 unit dengan nilai K sama dengan 1,91. Berikut adalah sampel. Nah, kemudian mencari X bar. Pada X bar itu dicari jumlah sampel dibagi dengan N, yang hasilnya 156,33. Kemudian dicari S atau standar deviasi. Dengan rumus akar yaitu sigma dengan deviasi yaitu sama dengan jumlah sampel dikuadratkan dikurangi jumlah sampel dikuadratkan dibagi N. Kemudian dibagi N dikurangi 1. Dengan hasil 5,164. Setelah itu didapatkan nilai ZU. Mana rumusnya yaitu U dikurangi X bar sama dengan S. U dikurangi X bar dibagi S dengan hasil 2,6471. Dari hasil di atas didapatkan nilai ZU 2,6471, di mana ZU lebih besar dari K, yaitu 1,91, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diterima. Next. Rencana penerimaan sampel batas spesifikasi tunggal atau bentuk 2. Untuk kasus seperti batas spesifikasi tunggal bentuk 1, maka nilai konvensi AQL 0,65 diperoleh simbolnya G, sehingga sampel yang harus diambil adalah 15 unit dengan nilai N 2,11. Sampelnya itu estimasi saja, jadi nggak boleh lebih dari 200, tapi diambil sebanyak 15 unit. Maka dimasukkan ke rumus X bar-nya dibagi 15, hasilnya 156,33. Kemudian S dimasukkan rumusnya sigma X I pangkat 2 dan kurung sigma X I 1 pangkat 2 per N dibagi N 1, maka diperoleh hasilnya 5,164. Untuk QU-nya U dibagi X bar dibagi S.
sama dengan 170 itu dari suhu maksimal perusahaan. Dibagi 156,33 dibagi S-nya 5,164 diperoleh hasil 2,6471. Dari hasil di atas didapatkan nilai QU-nya sama dengan 2,6471, kemudian dapat cari nilai PU-nya di mana menggunakan rumus sebagai contoh yang di bawah tersebut, yaitu 2,6471 dikurangi 2,64, terus dibagi 2,65 per 2,64, sama dengan PU min 0,099 per 0,994 min 0,099, maka diperoleh P-nya dari persamaan di atas 0,09545. Dari hasil tersebut, di atas diketahui bahwa nilai PU-nya 0,09545 lebih kecil daripada M, yaitu 2,11. Sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diterima. Next. Kesimpulan dari analisis di atas, berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh, kesimpulan yaitu grafik pengendali X bar dan R terkendali secara data nomor sampel ke-1 dan ke-28 dihilangkan dari anggota sampel. Sedangkan grafik pengendali X dan S terkendali setelah nomor sampel ke-1 dihilangkan dari anggota sampel. Peluang cacat sebesar 0,052% menunjukkan bahwa sekitar 0,052% atau 504 per miliar produk pai susu yang dibuat berada di luar batas spesifikasi, yang dimana nilai CP-nya 1,2508 lebih besar daripada 1, itu menunjukkan bahwa batas toleransinya bersifat natural, berada di dalam batas spesifikasi atas dan bawah, sehingga produk cacat dari produksi pai susu tersebut dihasilkan sedikit dan proses dikatakan terkendali. Persentase batas spesifikasi sebesar 79,948%, berarti bahwa proses menggunakan daerah batas toleransi natural sekitar 79,9488%, terdapat daerah batas spesifikasi. Natural nilai DPMO sebesar 180, berarti bahwa terdapat 180 produk cacat dalam setiap 1 jam peluang produk pai susu yang dihasilkan. Interval kepercayaannya untuk proses produksi adalah 0,43329, lebih kecil daripada CP, lebih kecil daripada 2,08738. Sementara untuk sampling penerimaan, baik menggunakan batas spesifikasi tunggal untuk 1 maupun 2, didapatkan hasil bahwa semua produk diterima dan layak didistribusikan. Next. Jadi kesimpulannya untuk bab ini yaitu penerimaan sampling merupakan keputusan di mana menerima atau menolak suatu lot untuk populasi berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagai lot atau populasi saja, dan dapat ditinjau dari karakteristik kualitas, yaitu salah satu adalah variabel acceptance sampling, di mana proses pengurangan dengan nilai rata-rata dan simpangan baku dan sebaran karakteristik spesifik yang terukur dari produk yang diperiksa, sehingga pada proses tersebut diperoleh keputusan menerima atau menolak lot mengenai karakteristik mutu setiap produk. Acceptance sampling adalah sebuah metode statistik yang dimana digunakan untuk menginspirasi lot atau mengambil sebuah keputusan di mana menerima atau menolak suatu lot untuk populasi sampel. Pada proses acceptance sampling dapat ditinjau dari karakteristik kualitas. Salah satunya adalah variabel acceptance sampling, yaitu di mana pengambilan dan penerimaan data variabel didasarkan pada rata-rata dan standar deviasi, serta distribusi frekuensi data baik berupa karakteristik mutu, tekanan, suhu, pangan, dan sebagainya. Kemudian diperoleh hasil yaitu menerima atau menolak lot mengenai karakteristik mutu setiap produk.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah iki langsung kelompok loro ya. Sesi pertanyaannya buri-buri ae. Mari kelompok loro barengan. Lanjut. Lanjut. Cek sound. Ayo yang ngantuk semangat ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan menjelaskan tentang acceptance sampling data variabel dengan kelompok yaitu ada Muhammad Agus, Atira Siva, Ana, Paramita, Dita, Nurul Maulidiatur, Maratus, dan Rizaldi, dan Muhammad Syafiq. Pengertian acceptance sampling data variabel. Karena penerimaan sampel adalah prosedur yang digunakan dalam mengambil keputusan terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Bukan merupakan alat pengendalian kualitas, namun alat untuk memeriksa apakah produk yang dihasilkan tersebut telah memenuhi spesifikasi. Menurut Montgomery, pengertian acceptance sampling adalah acceptance sampling defined as the inspection and classification of sample of units selected at random from larger batch or lots, and the ultimate decision about disposition of a lot usually occurs at 2 points: incoming raw material or component, or final production. Artinya, menjelaskan sampling penerimaan sebagai proses inspeksi dan pengklasifikasikan dari sampel unit yang telah dipilih secara acak dari batch atau lot yang lebih besar dan keputusan utama tentang penempatan sebuah lot. Biasanya terjadi pada 2 titik, bahan baku yang masuk atau komponen-komponen atau produk akhir. Pengambilan dan penerimaan data variabel didasarkan pada rata-rata dan standar deviasi, serta distribusi frekuensi. Data variabel adalah karakteristik mutu pada skala numerik seperti tekanan, suhu, panjang, dan sebagainya. Pengambilan data berdasarkan pada rata-rata, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Fungsi acceptance sampling data variabel. Acceptance sampling data variabel dilakukan jika penguji bersifat destruktif, high cost, kebutuhan akan informasi, seberapa jauh penyimpangan. Kelebihan dan kekurangan acceptance sampling data variabel. Kelebihan yang pertama, jumlah sampel lebih sedikit, menyediakan lebih banyak informasi, terutama dapat mengetahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam proses tersebut. Yang ketiga ada
bisa bermanfaat untuk usaha perbaikan mutu. Dan ada kekurangan. Yang pertama, pengembalian sampel harus dibagi ke dalam beberapa karakteristik proses. Biaya administrasinya lebih tinggi, seringkali terjadi beberapa sampel data variabel dapat diganti dengan hanya satu variabel atribut. Ayo, Bud, Bode. Bud, gak ada suara ya, Bud? Bud, suaranya nggak keluar, Bud. Gak ada suara ya? Gak ada suara ya, Bud? Iku apa cuap-cuap tau gak ada suara nih, Bud. Bud, gak ada suara ya? Gak ada suara ya, Bud. Audiomu coba. Audiomu. Cocok gopo. Ana. Next, Ana. Indeks kualitas dalam penerimaan sampel. Yang pertama AQL atau acceptance quality level atau tingkat kualitas yang dapat diterima menurut produsen. Merupakan proporsi maksimum dari cacat atau kesalahan yang diperbolehkan. Produsen selalu menghendaki probabilitas penerimaan pada tingkat yang cukup tinggi, biasanya 0,99 atau 0,95, sehingga produsen menginginkan semua produk yang baik dapat diterima atau meminimalkan resiko produsen. Resiko produsen alfa adalah resiko yang diterima karena menolak produk baik dalam inspeksinya. Dengan kata lain, produsen menginginkan probabilitas penerimaan atau PA dekat dengan 1. Probabilitas kesalahan tipe 1 sama dengan alfa sama dengan 1 min PA. Hal sebaliknya adalah resiko konsumen. Yang kedua, LQL atau limiting quality level atau tingkat kualitas menurut konsumen. Merupakan kualitas ketidakpuasan atau tingkat penolakan. Probabilitas penerimaan LQL harus rendah. Probabilitas tersebut disebut risiko konsumen atau beta, atau kesalahan tipe 2, yaitu risiko yang dialami konsumen karena menerima produk yang cacat atau tidak sesuai. LQL sering disebut dengan LTPD atau Loss Tolerance Percent Defective. Yang ketiga, IQL atau Indifference Quality Level, yaitu tingkat kualitas di antara AQL dan LQL atau tingkat kualitas pada probabilitas 0,5 untuk rencana sampel tertentu. Yang keempat, AOQL atau Average Outgoing Quality Level, yaitu perkiraan hubungan yang berada di antara bagian kesalahan pada produk belum inspeksi atau incoming quality atau P dari bagian sisa kesalahan setelah inspeksi atau outgoing quality atau AOQ sama dengan kali PA. Apabila incoming quality baik, maka outgoing quality juga harus baik.
Namun bila incoming quality buruk, maka outgoing quality akan tetap baik. Dengan kata lain, incoming quality baik atau buruk, outgoing quality akan cenderung baik. Perhitungan grafik pengendali. PT Pipa Indonesia adalah sebuah perusahaan pembuat produk industri berupa pipa. Tetapkan spesifikasi adalah 3,00 kurang lebih 0,05 M. Untuk mengetahui kemampuan proses dan mengendalikan proses itu bagian pengendalian. PT Pipa Indonesia telah melakukan pengukuran terhadap 30 sampel subgrup, masing-masing berukuran 5 unit atau N sama dengan 5. Next, tabel. Berikut tabelnya, yaitu ada fake banget. Ada sampel. Sabar dong, sabar. Puasa lu. Ulang. Ada sampel hasil pengukuran X1, X2, X3, X4, X5, rata-rata, dan S. Cara mencari rata-rata yaitu X1 sampai X5 dibagi 5. Lalu cara mencari S standar deviasi yaitu rata-rata dibagi N. Next. Grafik pengendalian X bar dan R. Hasil oleh data memperlihatkan bahwa grafik pengendalian X bar dan R masih berada dalam batas-batas pengendalian. Itu kalau masih di bawah batas itu berarti masih di bawah garis yang warna merah UCL. Terus X bar dan S, hasil oleh data memperlihatkan bahwa grafik pengendalian X bar dan S masih berada di bawah batas-batas pengendalian. Perhitungan acceptance sampling data variabel. A. Batas spesifikasi tunggal atau bentuk 1. Batas spesifikasi atas untuk panjang pipa adalah 3,05 meter. Jumlah pipa yang dihasilkan 30 unit. Dengan inspeksi yang dilakukan adalah inspeksi umum normal level 2 dengan AQL 1,5. Untuk mencari nilai AQL, yaitu menggunakan convertible table. Pertama mencari nomor angkanya. Di range mana ini kan 1,05. Sementara 1,05 berada di range 1,1 sampai 1,6. Di sini. Jadi angka untuk AQL-nya 1,5. Perhitungan acceptance sampling data variabel. Yang kedua, tentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Yang pertama, di sini kan kita memakai lot size-nya itu 30 sampel. Sementara 30 sampel itu berada di range 26 sampai 50. Terus kita memakai tingkat inspeksi level 2. Jadi ditemukan dengan simbol D. Nilai konversi AQL-nya 1,5 dengan simbol D. Tes. Selanjutnya, tentukan ukuran sampel dan tingkat acceptability, tipe K. Tes. Cara mencarinya yaitu sampel code-nya kan sudah ketemu di huruf D. Terus nilai AQL-nya kan 1,5. Ini ditarik ke angka 1,5.
ditemukan angka 1,4. Maka sampel yang harus diambil adalah 5 unit sampel dengan nilai 1,4. Hitung deviasi normal. 5 unit sampel diambil secara acak. Pertama kita nyari X rata-ratanya. Di hasilnya 3,01. Terus cari standar deviasinya. Hasilnya 0,026077. Lalu kita mencari nilai ZU-nya dengan rumus ini. Dihasilkan 1,533. Dari hasil di atas didapat nilai ZU sama dengan 1,533, di mana nilai ZU lebih besar dari nilai D, 1,4, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diterima. Yang kedua, batas spesifikasi tunggal bentuk 2 atau tipe N. Batas spesifikasi atas untuk panjang pipa adalah 3,05 jumlah pipa yang dihasilkan 30 unit dengan inspeksi yang dilakukan adalah inspeksi umum normal level 2 dengan AKL 1,5. Cara mencarinya seperti yang tadi tipe K. Tentukan nilai AKL-nya. AKL-nya dihasilkan angka 1,05. Tentukan kode ukuran sampel berdasarkan N dan tingkat inspeksi. Caranya juga sama melalui tabel seperti tipe M yang tadi. Dihasilkan nilai konversi AKL 1,5 dengan simbol D. Lalu tentukan ukuran sampel N dan tingkat acceptability atau tipe N. Cara mencarinya tentukan ukuran sampel dan tingkat acceptability tipe M. Cara mencarinya di sini kan sudah ketemu sampel size code-nya kan tipe D. Terus kita tarik garis sampai nilai 1,5. Maka sampel yang harus diambil adalah 5 unit dengan nilai D 5,82. Hitung deviasi normal 5 unit sampel diambil secara acak. Yang pertama mencari nilai X rata-rata, dihasilkan 3,01. Standar deviasi dengan rumus ini dihasilkan 0,026077. Terus mencari nilai Q dengan rumus ini maka dihasilkan 1,533. Menentukan proporsi item cacat PU pada tabel. Dari hasil di atas diketahui bahwa nilai PU 3,03
lebih kecil daripada N sama dengan 5,82, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk tersebut diterima. Jadi, perhitungan itu maka diperoleh kesimpulannya grafik pengendali X bar dan R dan grafik pengendali X bar dan S masih dalam batas-batas pengendalian. Dan sementara untuk sampling penerimaan baik menggunakan batas spesifikasi tunggal bentuk yang kedua, didapat bahwa semua produk dapat diterima dan layak distribusi. Tetapi kami bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Cok Lali, absen. Absen. Ono pertanyaan enggak, Rek? Absen maning ta? Yo gak sing dulu. Mari absen ya. Sing mangku ilang gak apa-apa. Mang gak mbok simpen Afik. Wis mari. Ya wis iku wae. Ono pertanyaan enggak? Ada. Lek munduran, Lek. Manisnya kelihatan. Lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut minggu depan buat kelompok 3 sama 4. Raso. Oke. Lah buka kelas mana gini? Oh iya. Ya dong, kan kelasnya tiap minggu, Kak. Seminggu 2 kali ya? Iya, biar kenyang. Yang ini di-cut bisa nggak sih? Terus mana selalu sholat kok? Turu.